Mulai dari tahun-tahun 1790-an sampai sekitar tahun 1820, Ambon dan Kepulauan Maluku berada dalam keadaan tidak menentu. Gereja di Maluku pun ikut mengalami pengaruh peristiwa-peristiwa umum. Pada tahun-tahun 1780-an, masih terdapat 3 orang pendeta di Ambon. Namun akibat runtuhnya VOC, hubungan dengan dunia luar diputuskan. Sejak 1793 sampai 1815, tidak ada lagi seorang pendeta di Ambon, kecuali beberapa bulan saja. Pada tahun 1813, pemerintah Inggris mendatangkan seorang pendeta dari India, yaitu Jabez Carey. Namun tahun 1818, dia meninggalkan Maluku. Memang agama Kristen sudah ada dan berakar di beberapa daerah Maluku, namun pada zaman itu, pemahaman yang baru lahir akan kekristenan sangat kurang dipelihara dan dikembangkan. Sehingga kekristenan di Maluku tercampurlah dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, seperti penyembahan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. Tradisi gerejani memang ada, tapi pemahaman orang percaya saat itu mengenai arti serta kebenaran kekristenan sangat dangkal. Kekristenan hanya dianggap sebagai salah satu agama di samping agama-agama lain. Maret 1815, Joseph Kam, seorang misionaris Kristen Protestan yang berasal dari Belanda, datang ke Ambon untuk melakukan penginjilan. Di Ambon, Kam mewakili gereja Protestan untuk seluruh Indonesia Timur. Dialah satu-satunya pendeta yang ditempatkan di wilayah yang sangat luas dengan tugas gerejani. Setibanya di Ambon, Kam langsung memulai pekerjaannya untuk menghidupkan kembali kekristenan di Ambon yang sudah lama ditelantarkan.
Dalam pelayanannya di Maluku, Kam melakukan semua tugas kependetaan seperti berkhotbah, mengunjungi jemaat-jemaat di pedalaman, memperdamaikan perselisihan dan pertengkaran, dan melayankan sakramen-sakramen. Selain itu, ia juga meninjau pekerjaan para guru jemaat dan membantu mereka dalam mengajar. Dia juga aktif dalam mengembangkan bacaan-bacaan Kristen seperti Alkitab, Mazmur, Katekismus, dan khotbah-khotbah untuk jemaat yang tidak memiliki pendeta atau guru jemaat. Saudara-saudari terkasih, apa gunanya pohon-pohonan untuk saudara-saudari sembah? Marilah kembali percaya kepada Tuhan, berkat kehidupannya sesungguhnya hanya bersumber darinya. Setelah Kam melihat kondisi jemaat yang ada, hatinya tergerak untuk lebih peduli dalam membuat perubahan terhadap kepercayaan yang selama ini dianut. Proses penginjilan yang dilakukan Kam terus berlanjut. Dia terus melakukan perjalanan untuk melayani jemaat-jemaat di Maluku. Di antara jemaat yang sudah percaya tentang Injil yang disampaikan oleh Kam, ada sebagian orang yang masih ragu untuk menyambut Injil itu. Akan tetapi, mereka juga ingin tahu proses peribadahan yang sedang berlangsung. Kam yang melihat tidak mengesampingkan mereka. Malah Kam merangkul mereka dalam persekutuan jemaat untuk dapat mendengar firman dan memuji Tuhan bersama. Ketika sudah mengambil bagian dalam persekutuan jemaat, mereka yang tidak percaya itu tetap merasa asing dengan proses peribadahan yang dilangsungkan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Hati mereka segera tergerak dan dengan sukacita membuka diri menerima serta percaya akan Injil Tuhan dalam hidup mereka. Berkat kerja keras yang dilakukan oleh Kam dengan dibantu para pelayan, jemaat akhirnya meninggalkan kepercayaan lama yang dianut dan berbalik menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. Setelah 20 tahun melakukan pelayanan di Maluku,
Kam meninggal pada tanggal 18 Juli 1833 dan dimakamkan di pekuburan belakang Soya, Ambon. Setelah Kam meninggal, proses penginjilan yang sudah ia lakukan terus mengalami perkembangan. Gereja terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Gereja Protestan Maluku merupakan salah satu gereja bentukan VOC. Selama beberapa waktu GPM belum mandiri. Namun akhirnya, atas usaha dan kerja keras dari semua pihak, tanggal 6 September 1935, GPM pun dapat berdiri sendiri dalam bidang konvensi, liturgi, dan keuangan. Dari tahun 1935 sampai dengan sekarang, proses perkembangan Injil di Maluku sudah sangat baik. Pendeta-pendeta di tiap jemaat juga sudah sangat banyak dan dapat melakukan tugasnya masing-masing. Namun, awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda seluruh Indonesia. Semua lini kehidupan masyarakat dan umat beragama di Maluku juga terkena dampak virus ini. Aktivitas di luar rumah dibatasi, gedung gereja ditutup, dan sebagainya. Proses peribadahan bersama di dalam gedung gereja harus dialihkan dengan ibadah bersama dalam keluarga. Kualitas hubungan dalam keluarga pun semakin ditingkatkan, keberadaan keluarga sebagai gereja semakin diteguhkan. Papa, mama, dan anak-anak bersama-sama menyatukan hati untuk dapat melakukan proses ibadah kepada Tuhan. Rumah menjadi tempat pekerjaan misi penginjilan. Sakit penyakit, wabah, atau pandemi yang sedang terjadi bukan menjadi penghalang bagi proses penginjilan untuk dapat berlangsung. Betapa Gereja Protestan Maluku tetap kuat dalam jatuh bangun dan panjangnya perjalanan penginjilan. Sekali berjalan dengan Tuhan, tidak ia tinggalkan. Dalam setiap keadaan GPM, nama Tuhan tetap dimuliakan.